Yang lain, di kesempatan yang lain beliau mengatakan masih mengenai jalan hadisnya, Innallaha khaba'a salasin fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Jadi tinggal milihnya, kita mau golongan tadi, mau golongan yang mana? Golongan budak, pedagang, atau golongan orang yang merdeka? Atau kita termasuk golongan mana di antara yang 3 itu? Nah, silahkan tadi pilih. Jadi Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Contohnya seperti coklat di dalam bolu, sembunyikan coklat di dalam bolu. Atau contohnya sembunyikan duit di dalam dompet. Ini contohnya itu apa? Masalah ibu mulai rajin ya. Istri-istri soleha, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini jadi perempuan-perempuan yang soleha, istri-istri yang soleha. Istri yang soleha ini masya Allah ngebantu gede ke suaminya. Suksesnya suami itu ya, di balik suksesnya suami ada doa istri yang soleha. Jadi jangan bangga dari suami, kalau ente sukses ada doa istri ente itu. Kalau belum sukses, berarti emang istri ente kurang doa. Atau sapi didoakan, tapi dah pakai api dah bawa itu macam apa brengsek. Malu. Makanya semakin banyak yang ngedoakan, semakin cepat nyampe. Satu orang ngedoakeun ibaratnya suksesna kudu waktuna 5 tahun baru sukses. Begitu doa-doa 2 waktuna 2 tahun. Doa-doa nanti waktuna 1 tahun. Jadi semakin banyak yang ngedoakeun semakin cepat sampai. Nah dulu jangan ente bau, atuh urang dulu pemajikan lain kadinya. Amin. Doakan itu kudu awalnya anak ente ini jadi senjata ngadoa. Geus merengut we kana itu merengut. Yang pertama khoba'a ridahu bi ta'atihi. Yang pertama Allah sembunyikan keriduannya dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepadanya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Maka janganlah kalian meremehkan sekecil sedikit pun dari ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-kali meremehin kebaikan walaupun kecil. Fala Allah ridahu fiha. Barangkali atau siapa tahu ridho Allah ada di dalamnya. Jadi setiap ketaatan kepada Allah itu mengandung daripada ridho Allah. Tapi enggak setiap perbuatan taat itu ada ridho Allah. Tapi yang pasti setiap ketaatan itu mengandung, yang pasti ketaatan itu dibalas atau dibayar dengan pahala. Cuman nggak tahu ini kebaikan yang mana nih.
yang ada ridha Allah. Cuman semua kebaikan, semua perintah Allah, semua sunnah Rasulullah itu mengandung berpotensi atau mengandung apa ridho Allah. Tapi nggak tahu yang mana kebaikan, yang mana ketaatan, yang mana. Nah, yang pasti setiap perbuatan taat, setiap perbuatan baik pasti dibalas pahala sama Allah. Ada pahala ya 10, ada 20, 100, 200, 700, 1000 dan seterusnya. Tapi kalau ada ridho Allah di situ, wah itu semua dosa dihapus, dijamin surga sama Allah. Jadi kalau dari ridho Allah, wah itu unlimited, nggak ada ujungnya pahala, nggak ada batas. Maka jangan remehin kebaikan meskipun kecil. Makanya jangan lihat jangan lihat pahala untuk berbuat baik itu. Selama itu kebaikan, selama itu kalau kita mampu kerjakan semua. Jangan pilih-pilih untuk berbuat baik. Ada seorang imam pengarang kitab karangannya banyak, Masya Allah. Tapi dalam satu riwayat beliau masuk ke dalam surga, dapat ridha Allah itu bukan gara-gara karangan kitabnya yang dibaca sama umat Islam, tapi gara-gara tintaan yang buat nulis kitab itu dihinggapi lalat atau nyamuk, dia biarkan sampai kenyang, akhirnya Allah ridho dengan perbuatannya tersebut. Nah, disitulah dia dijamin dimasukkan surga sama Allah gara-gara tadi tinta yang dimakan oleh lalat. Ada seorang pelacur kerjaannya lacur. Bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Satu waktu dia pulang habis dinasnya. Dinas pulang. Ayo begitu tengah jalan dia lihat ada anjing. Itu anjing lagi ngejururin lidahnya ke sumur. Dia lihat itu anjing lagi ngejururin lidahnya ke sumur. Mau minum kayaknya nggak nyampe. Airnya dalam. Akhirnya itu pelacur, dia ketim mau pelacur itu. Diambillah sendal sepatunya, kelomnya. Dia masukin badannya, kepalanya ke sumur. Nah dia ambil itu air sumur dengan kelomnya, dia kasih minum itu anjing. Apa yang terjadi? Allah ridho dengan kebaikannya. Besoknya jadi wanita yang soleha. Allah hapus dosanya, Allah jadikan dia wanita soleha. Kadang-kadang kita suka ngeremehin untung yang kecil. Malu pedagang deh. Dagang bisnis nggak mau untung kecil, pengen untung yang gede. Emang semuanya pengen yang gede. Tapi kadang-kadang yang berkah itu kadang-kadang duit nilai yang kecil. Karena kadang-kali seringkali orang itu kalau dia melakukan ibadah yang besar, dia bangga dengan ibadahnya. Dia merasa saya habis ibadah, saya habis beramal. Tapi begitu dia lakuin kebaikan yang kecil, dia nggak sadar dan merasa dia sepelein itu kebaikan. Baik, kalau kita pengen sempurna, kita punya kebaikan, caranya kecilkan kebaikan tersebut. Karena dengan mengecilkannya, kebaikan tersebut akan menjadi besar. Nanti kalau lagi susah, nah, biasa megang duit gede. Begitu jatuh miskin, begitu kesusahan, yang sisa di lemari ente duit-duit receh. Kalau kamu nggak punya duit, biasa lembaran merah, lembaran biru. Satu waktu ente nganggur, nggak ada duit, pengen ngerokok, akhirnya dicari di pulungan duit receh nih apa tak ente bisa lihat. Bulan 1000, mati gue kumpul, mayang nih udah diongkos, yang beli rokok tuh.
Yang gede mana? Nggak ada. Hilang. Karena bangga orang jadi kurang cok tempo 1 juta uang. Lain ada itu keharap. Bujur aja kau tukang mungkin. Karena bangga. Dia sombong dengan hartanya. Perasaan bisa segala-galanya. Begitu sombong, pasti Allah hancurkan. Setiap manusia bergantung kepada sesuatu, masih Allah hancurkan. Masih Allah gagalkan. Begitu punya duit kecil, akhirnya dia bergantung kepada doa, bergantung kepada Allah, Allah jadikan. Makanya dalam surat antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kata Allah. Kalian yang menanam atau aku yang menanam? Kalian yang menjadikan atau aku yang menjadikan? Kalau tahu Allah yang menjadikan, kenapa kalian bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Allah? Kalau kalian tidak beriman, percaya dengan kekuasaan Allah, kalian lebih percaya dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan dunia, dengan nilai dunia. Dari koko, dari